Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Perdana Putra dari kelas SK2B dengan NIM 09011382429157. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedudukan Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan ini memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat berkomunikasi dengan mudah, sehingga memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pertama kali ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 1928, di mana para pemuda dari berbagai daerah berikrar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sastra, media, dan komunikasi sehari-hari. Sementara itu, sebagai bahasa negara, kedudukan bahasa Indonesia diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Hal ini berarti bahasa Indonesia digunakan dalam segala urusan pemerintahan, mulai dari administrasi, perundang-undangan, hingga komunikasi resmi antar instansi. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan, baik di tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta dipergunakan dalam dunia hukum, seperti dalam persidangan dan dokumen hukum. Selain itu, dalam hubungan internasional, bahasa Indonesia digunakan dalam pertemuan resmi, diplomasi, dan berbagai forum global yang semakin memperkuat posisi Indonesia di dunia. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia terus mengalami perubahan dan penyesuaian agar tetap relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi global, supaya pembinaan dan pengembangan bahasa dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap berkembang sesuai kebutuhan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Penggunaannya juga semakin luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipelajari. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol kedaulatan, identitas nasional, serta sarana untuk memperkuat persatuan bangsa dan eksistensi Indonesia di dunia internasional. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.